Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bahar, NIM 2122210449, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 19 November Kolaka, Buton Tengah. Baik, di sini saya akan membahas tentang peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. 1. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru, bahasa Indonesia. Meskipun pujangga baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Chairil Anwar. 2. Pada tahun 1942 sampai 1945, pada masa kependudukan Jepang, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan penting, sebab pada masa ini bahasa Indonesia menjadi bahasa utama antara bahasa Belanda, sudah tidak boleh digunakan untuk bahasa percakapan sehari-hari. 3. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 5. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan ini diresmikan oleh Soewandi yang merupakan seorang Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Tujuan dibuatnya ejaan Republik ini ialah untuk menggantikan serta menyempurnakan ejaan sebelumnya. Perubahan yang terdapat pada ejaan Republik terdapat pada huruf O menjadi U, doeloe du, koma ain menjadi K, kemudian kata ulang boleh disingkat dengan angka 2, rumah-rumah, rumah 2, dan kata depan ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. 6. Pada tahun 1948, pada Maret 1948, pemerintah Republik Indonesia membentuk lembaga bernama Balai Bahasa Yogyakarta di bawah Jabatan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. 7. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954, Kongres Bahasa Indonesia juga Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di ibu kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 4. Kongres BA. 8. Pada tanggal 16 Agustus 1972,
Presiden Republik Indonesia pada masa itu yaitu Presiden Soeharto meresmikan penggunaan EYD atau Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 554 tahun 1972. 9. Pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu menetapkan mengenai pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan serta pedoman umum pembentukan istilah resmi diberlakukan di Indonesia Wawasan Nusantara. 10. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Kongres tersebut untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-50. Selain telah memperlihatkan kemajuan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia, juga telah berusaha untuk mendapatkan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya itu ke-11. Pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-55. Dalam putusannya disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan agar amanat yang tercantum di dalam garis-garis besar haluan negara yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat tercapai semaksimal mungkin. Ke-12. Pada tahun 1988 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ini dihadiri oleh sekitar 7.000 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Indonesia serta terdapat peserta tamu dari berbagai negara sahabat. Kongres tersebut ditandatangani dengan persembahkan karya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kepada para pencinta bahasa Indonesia di Nusantara, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ke-13. Pada tahun 1993 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia di Jakarta. Pesertanya yaitu 770 pakar bahasa dari Indonesia dan terdapat 53 peserta tamu dari mancanegara meliputi Amerika Serikat, Rusia, Australia, Brunei Darussalam, Jerman, Hong Kong, Italia, India, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Kongres ini mengusulkan supaya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk lebih ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia dan mengusulkan agar disusun Undang-Undang Bahasa Indonesia. Sekian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.